Kali ini kita berada di tengah-tengah wabah. Andai saja ini wabah sebuah tayangan TV, maka kita melihat ada dua pertunjukan di depan kita. Pertunjukan pertama beritanya negatif saja. Bertambah orang yang wafat, bertambah OPD, bertambah orang yang di PHK, susah cari kerja, susah cari nafkah. Kemudian yang paling membuat kita sebagian depresi, tidak boleh kemana-mana, hanya ada di rumah. Di rumah kita stres, ada suami atau istri yang suka ngomel, kita keluar rumah ada si COVID menunggu kita. Ini sisi negatifnya. Kita ganti channel, visi ke sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Satu, kita tahun ini mestinya gaya hidup kita lebih sehat. Selama ini kita tidak pernah kenal namanya masker setiap keluar rumah. Sekarang saya kemana-mana pakai masker. Apa hebatnya ini masker? Alhamdulillah menghindari paru-paru kita dari polusi udara. Dan saya sangat tertolong dengan masker ini. Apa? Dengan masker ini alhamdulillah saya bisa melindungi hidungku yang pesek. Ya kan? Alhamdulillah. Tapi kalau orang yang selalu bawa pikirannya sisi negatif, maka ini wabah menyiksa dirinya sehingga di tengah-tengah wabah dia tidak bisa mengambil sisi positifnya. Maka dia menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada taklim kita kali ini ulang tahun Pegadaian, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, teruslah bersyukur. Teruslah bersyukur. Ada bilang, bagaimana kita bersyukur Ustaz? Nah di PHK kaki. Bagaimana kita bersyukur Ustaz? Tidak dapat THR. Bagaimana kita bersyukur Ustaz? Gaji dipotong 50%. Bagaimana kita bersyukur Ustaz? Nah kita di rumah saja. Bagaimana kita bersyukur Ustaz? Kita ini depresi karena terancam penyakit. Itu bagi orang yang melihat saat ini saja. Tapi kalau Anda mau bersyukur, lihat berapa tahun yang lalu. Berapa umurnya Pak Kepala Cabang? Berapa umur sekarang? 49. Berapa tahun Anda berkeliaran di Indonesia? Lebih dari 40 tahun. Berapa tahun kau berkeliaran di Indonesia? Para pegawai Pegadaian. Berapa tahun Bapak Kepala Cabang berkeliling dari kabupaten ke kabupaten, dari provinsi ke provinsi. Hebatnya lagi berkelilingnya dibayarkan tiketnya oleh kantor. Hebatnya lagi ada SPJ-nya, meskipun kadangkala SPJ palsu. Masa baru 1 bulan kita di rumah saja lalu melupakan kebebasan kita? Ingat Ayub alaihissalam, sakit, bangkrut, mati anaknya, penyakitnya sampai sekarang menurut para peneliti belum ada yang pernah sakit seperti sakitnya Nabi Ayub. Di lockdown, diusir dari kampungnya, hidup di tengah padang pasir, ditinggal istrinya, penyakitnya luar biasa. Istrinya berkata, bang, berdoalah kau bang. Kamu kan Nabi, pasti Allah dengarkan doamu. Kau berdoa bang. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Saya malu berdoa kepada Allah. Saya sudah 81 tahun sehat. 81 tahun saya sehat. Baru beberapa saat saya sakit. Masa saya lupakan kesehatan saya? Maka tidak ada alasan tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Apa Ustaz? Dipecaki, tidak ada uang ini, kita miskin. Kenapa kita miskin? Karena selalu yang ada di benak kita bahwa kekayaan itu hanya uang, kekayaan itu hanya deposito, kekayaan itu jabatan, kekayaan itu rumah dan mobil. Padahal demi Allah, kekayaan kita paling mahal fi ahsani takwim. Nih badanmu yang sangat sehat. Nih MC, saya tanya Ki dulu MC. Yang tadi MC, saya tanya Ki. Mau enggak saya kasih iPhone 11 Pro 512 GB gratis 5 juta pulsana. Mau Ki? Kalau dikasih mau Ustaz. Mau? Mau. Tapi begitu saya kasih Ki langsung tuli. Apai? Mau? Tidak Ustaz. Tidak. Berarti yang mahal itu bos bukan seluler. Yang mahal itu bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga Allah kasih gratis. Berapa banyak orang ke Singapura, ke Eropa, mengobati telinganya, habis duitnya ratusan juta, tidak sembuh telinganya. Kita sehat telinga, itulah yang Allah kasih kita. Dan hebatnya lagi nih telinga, dia bisa bedakan mana suaranya Pak Dirut, mana suaranya Kepala Cabang. Tidak perlu kursus.
Bisa dibedakan mana bunyi knalpot, mana bunyi kentut. Tanpa kursus. Bapak semua ini pegawai pegadaian. Pernah enggak kursus? Kursus membedakan bunyi. Enggak pernah. Allah kasih itu otomatis sensor. Hebatnya lagi telinga, proporsional tempatnya. Bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya telinga satu di bawah pantat? Repot kok toh? Halo, di mana kok? Tunggu dulu. Halo, di sini. Repotnya itu. Alhamdulillah. Ini baru mata. Ayo, Pak Ridwan Bone, kutanya kidul Pak Ustaz. Mau saya kasih mobil gratis, Land Cruiser. Mau. Tapi begitu saya kasih langsung lumpuh, tidak bisa gerak. Mau di apa mobil kalau kita sudah lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Artinya alat transportasi yang mahal bukan oto, bukan mobil, tapi apa yang mahal? Kaki Allah kasih kita gratis. Berapa banyak orang jadi kaya gara-gara kakinya yang sehat. Siapa? Lionel Messi, Ronaldo, siapa lagi itu? Neymar. Itu gara-gara kaki. Coba kalau kakinya tidak bisa bengkok lututnya. Tidak bisa dia main bola. Maka kita bersyukur. Saya lagi praktikum ceramah di kampus. Saya dosen public speaking di Unhas. Final testnya itu praktek pidato. Lagi pidato ada mahasiswi saya cewek. Kaget saya. Kenapa? Ada kawat-kawat di giginya. Wih, biasanya itu pagar jadi kawat di kampungku. Ini giginya anak kawat. Kau pakai siko dulu dek. Apa itu di gigi no? Nah bilang ini behel namanya Ustaz. Oh mahal itu dek. Nah bilang 20 juta ini. Kaget saya 1 kali umroh. 1 kali umroh nah simpan saja di giginya. Saya bilang sini kau dulu dek. Kau kira itu behelmu mahal. Biar kau mau pasang behel harga 100 juta. Kalau tidak ada gigi no. Apa mau nukawak kalau tidak ada gigimu? Ayo. Hebatnya lagi di gigi pak. Ini gigi. Mulai bapak tumbuh gigi. Sampai sekarang umur 50 tahun, 45 tahun. Dibatasi tumbuhnya itu gigi. Bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya di gigi tumbuh seperti rambut? Apa? Gondrong aku semua. Saya yakin. Kalau gigi sudah tumbuh seperti rambut. Pak Kus, Pak Dirut kita tidak bakal jadi dirut Pegadaian. Kalau sudah gondrong giginya, tidak mungkin. Masa ada dirut gondrong giginya, Anda keren. Iya toh? Maka kita bersyukur. Ayo, maka tidak ada alasan tidak bersyukur Pak. Kesyukuran kita fi ahsani taqwim. Saya kasih lagi contoh supaya pandai kita bersyukur. Ini sebentar ini kalau buka kita, ada semua micoto, konro, palu basa, jalan kote, cantik manis, sudah cantik manis lagi. Maka yang tidak cantik makan kau itu cantik manis supaya tulari kau manisnya. Coba demi Allah, ketika bapak makan, tangan dan mata tidak bisa membedakan mana racun bukan tidak. Mana racun mana bukan. Siapa yang membedakan racun tidaknya itu yang kita makan? Ginjal. Itulah sebabnya kalau ada orang rusak ginjalnya, hitam badannya kena penuh racun. Bapak taunya makan, masuk ke dalam tubuh, ginjal kerja. Kalau dia racun, keluarkan melalui 3 pintu. 1 nafas, 2 keringat, 3 kencing dan tulang belakang. Pintu belakang. Itu kerjanya ginjal. Kalau rusak ginjal, maka hancur tubuh kita. Maka kalau kita jual itu ginjal di toko online, jual beli online, bisa laku itu ginjal tak 600 juta. Jual maki 2 ginjal tak. Jual mi langsung 1 miliar ruan tak. Mau ki lebih kaya, cepat kaya, mau. Cepat kaya, langsung dapat miliaran. Mau. Jual jantung tak pak. Itu orang di Hong Kong dia cari itu jantung orang-orang sehat. Nah beli 2 miliar pak. Jual mi jantung tak langsung kita dapat 2 miliar. Maka jangan pernah tidak bersyukur. Syukur. Nah selalu maki itu Nabi bilangi Pak Kacap. Bersyukur kalian. Bersyukur kok kalian. Bersyukur. Tapi kan tidak tahu bagaimana caranya bersyukur pak. Ini selalu kita bilang tema kita bersyukur dalam wabah. Kan tidak masuk di akal. Bagaimana caranya bersyukur nada wabah? Biasanya kita bersyukur dapat istri kawin lagi, ya bersyukur. Dapat kenaikan pangkat, bersyukur. Ini ada wabah disuruh bersyukur. Karena jangan pikirkan wabahnya, tapi pikirkan nikmat Allah yang lebih banyak. Ini kesehatan bos. Nah, cara bersyukur bagaimana? 1, bersyukur dengan cara apa? Mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dulu. Ulang tahun Pegadaian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pembagian pulsa. Dapat kok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tabrakan mobilnya anakmu. Tapi Alhamdulillah sehat aja anakmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya anu suaminya kawin lagi. Tapi bukan je suamimu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur semua itu. Bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat kata Nabi, betapa hebatnya ini hamdalah. Kata Nabi, ada kalimat yang sangat ringan kau ucapkan di mulutmu. Dek nama tanakmu pau, maringemimu tahu. Kau sebut sangat ringan, tapi pahalanya di akhirat nanti ketika ditimbang sangat berat. Apa kalimat yang ringan dan berat timbangannya? Dialah kalimat Subhanallah walhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, pemirsa yang saya hormati, kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, maka silakan perbanyak amal dengan memperbanyak kalimat Subhanallah walhamdulillah. Dengan catatan ucapkan seikhlasnya dan sesempurna mungkin. Karena biasa kita bertasbih, bertahmid, ya tidak ikhlas. Kayak makan pisang goreng panas. Beleng-beleng. Apa itu dong? Kasih baik sahai. Nabi orang Bugis, sisa kau mapigau deceng, pigau isi decena. Sekali kau melakukan kebaikan, lakukan dengan sempurna. Kan ku sudah terlanjur kau lakukan, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita lagi di depan pintu nih. Security nih ceritanya. Berdiri. Hah? Mau dapat pahala yang banyak? Ucapkan terus Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau cukup 2 kalimat itu. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Sambil berdiri dapat gaji tiap bulan, dapat pahala sepanjang dia berdiri. Tiba-tiba ada nasabah masuk pakai sepatu yang tinggi, roknya sempit, pakai motor, jatuh. Kelihatan pahanya. Dapat dosa atau pahala? Hah? Tergantung apa kau ucapkan, bos. Kelihatan pahanya, subhanallah, dapat kau pahala. Karena kau memuji Allah, subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan yang putih itu. Kita puji Allah, itu dapat pahala. Sudah itu paling kedip mata, palingkan pandangan, astagfirullah. Dapat kau pahala. Nabi bilang orang Bugis dan lemak galendrong. Batasnya kedip, palingkan pandangan. Ya, tapi jangan istighfar matamu melotot. Astagfirullah, astagfirullah. Itu apa? Patotoai namanya itu, bos. 1, perbanyak kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, sujud syukur. Tidak ada salahnya, bahkan ini ada kemuliaan. Nanti Pak Kepala Cabang selesai ini, selesai buka, sholat maghrib dengan jaga jarak masing-masing, lalu dipimpin sama Ustadz Ridwan Bone. Beliau katakan, mari sebagai rasa syukur kita kepada Allah, ya, berikan izin kita ini ulang tahun ke-119. Saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk bareng-bareng sujud syukur. Allahu Akbar, sujud bareng-bareng, sujud syukur. Apa diucapkan? Boleh kalimat Bapak, boleh dengan kalimat seperti yang saya ucapkan. Ya Allah, terimalah sujud hamba ini, terimalah sujud kami ini sebagai tanda terima kasih atas nikmat yang kau berikan kepada kami, sehingga Pegadaian bisa ulang tahun ke-119. Atas nikmat dan pertolonganmu lah sehingga perusahaan kami ini, tempat kami bekerja ini bisa eksis sampai sekarang. Sujud syukur. Udah, ini namanya hamdalah, kemudian memperbanyak sujud syukur. Yang berikutnya lagi, bertafakkur. Apa itu bertafakkur? Bahasa di kantor evaluasi, menimbang diri, periksa diri. Ayo, ini kita Pegadaian 119, kita kerja di sini. Bagaimana cara bersyukurnya? Periksa dirimu, periksa. Saya sudah 4 tahun kerja di sini. Apa prestasi yang telah saya ukir? Saya sudah 17 tahun bekerja di Pegadaian. Apa yang telah saya ukir dengan sebaik-baiknya selama 17 tahun ini? Jangan sampai 17 tahun tidak makan gaji dari negara. 17 tahun dikasih promosi oleh negara, tapi tidak pernah karya terbaik selama 17 tahun. Anda termasuk tidak bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? 1, lakukan dengan sebaik-baiknya. Namanya bertafakur. Evaluasi, periksa diri kita. Wah,
Saya ini kepala cabang. Berapa banyak orang jadi kepala cabang, tapi Allah pilih saya. Apa yang telah saya lakukan untuk cabang Makassar? Itu namanya bersyukur. Oh, ternyata di sini Makassar ini banyak ini yang tidak disiplin masuk kerja. Nah, ayo sebagai wujud syukur, mulai besok harus disiplin. Jam 7.30 harus masuk. Supaya anak buah saya mencontoh saya masuk jam 7.15. Itu cara bersyukur. Maka saudara-saudaraku yang menjadi pegawai pegadaian, bersyukurlah kepada Allah. Dengan cara memperbanyak lazimkan hamdalah, sujud syukur, dan yang lebih penting, gunakan waktu dan ilmu untuk memajukan kantor kita ini. Berapa banyak orang daftar di perusahaan ini tapi tidak diterima. Berapa banyak orang mau kerja di tempat ini tapi tidak diterima. Allah memilih kalian semua untuk mengabdi pegadaian ini. Maka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu luang Bapak Ibu pergunakan pakai main game. Jangan sampai waktu luang Bapak Ibu hanya gunakan untuk gosip. Jangan sampai satu kantor yang ada dalam kantor kita dengki saja. Orang Bugis bilang seriati. Jangan. Sebagai wujud syukur kita, ayo tingkatkan prestasi yang baik. Dan ini orang bisa berprestasi yang baik dengan kerja. Kalau dia bekerja bukan karena cari gaji, bukan karena cari muka, bukan karena apa-apa. Tapi dia cari nafkah karena Allah Ta'ala. Kalau Bapak kerja hanya cari muka sama kepala cabang, begitu ada kepala cabang, baik betul kerjanya Bapak. Siap Pak, aman dan terkenal. Siap Pak, siap. Tidak laku itu bos. Kalau Anda kerja hanya cari muka sama pimpinan, begitu ada pimpinan baik. Tapi begitu Bapak kerja salah dan dimaki sama pimpinan, Bapak akan stres. Tapi kalau Bapak bekerja lillahi ta'ala, dipuji dan disanjung oleh manusia, Bapak tidak berpengaruh hatinya. Sebab apa? Dia katakan saya bekerja bukan cari muka sama manusia, tapi pengabdian saya ibadah. Itulah sebabnya setiap sholat kita berikrar MOU dengan Allah. Selalu kita baca di awal kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Orang yang bekerja ke pegadaian karena niat lillahi ta'ala, bukan cari muka, maka dia dapat pahala dunia akhirat. Apa pahala dunia? Tiap bulan dia dapat gaji. Apa pahala akhirat? Maka selama dia bekerja di kantor itu, dia dicatat sebagai jihad. Kenapa? Dia cari nafkah untuk menghidupi anak istri. Tapi kalau Bapak bekerja hanya takut sama pimpinan, ya itu yang nanti di akhirat, mana pahalaku? 30 tahun di pegadaian, malaikat kata kau bohong. Kau bekerja di pegadaian kan mau kau cari muka sama bosmu, mau kau cari gaji, maka tidak ada kau dapat. Maka aplikasinya kalau Bapak mau dapat pahala bekerja dan dapat pahala gaji tiap bulan, sebelum keluar rumah Bapak wudhu dulu kalau Bapak seorang Islam. Tutup auratnya kalau dia muslimah. Kemudian keluar rumah dia berdoa dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu dia berdiri, dia baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanannya dulu. Maka sepanjang jalannya orang seperti ini, nulisnya adalah ibadah, ngantrinya di kantor adalah ibadah, naik liftnya adalah ibadah. Kenapa? Dia sudah berikrar, tanda tangan MU. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua dia lakukan karena Allah. Tiba-tiba di jalan, nah hadang ki preman. Dia tarik kita punya tas jamret. Dia kaku tarik, dia tinju, kita juga tinju. Kita dapat, kita tinju juga. Tuhan, kenapa jatuh? Nah pelan-pelan ji. Ternyata usut punya usut, bisulla nak kena. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini bentuk ketiga kita bersyukur, evaluasi diri. Saya pegawai pegadaian 15 tahun. Apa prestasi yang saya lakukan? Harus ada prestasi yang kita tinggalkan sebelum pensiun. Nah, misal kepala cabang, ada dia tinggalkan sebelum dia tinggalkan. Misal kalau dia muslim, ayo saudara-saudara sekalian, ini di kantor ini kita perlu musalla yang cantik. Ayo, setujukah saudara-saudara sekalian, gaji tiap bulan kita potong untuk memperbaharui musala kita menjadi lebih baik. Begitu Bapak pensiun, ada peninggalan Bapak. Saudara-saudara sekalian, kantor ini parkir kita tidak baik. Bagaimana kalau kita sempurnakan parkir kita ini menjadi lebih nyaman? Ya, sediakah saudara-saudara dipotong gajinya ketika sedia? Parkir Bapak dinikmati oleh setiap yang datang. Selama parkir itu digunakan, selama itu Bapak dapat amal jariah, meskipun Bapak sudah jadi arwah.
Ini yang namanya pandai bersyukur. Dia ahli IT, dia cari cara bagaimana supaya ini aplikasi yang dia pelajari selama dia kuliah bisa dia terapkan di kantornya. Itu ada prestasi. Tapi kalau bapak pendengki, tidak bisa maju itu kantor. Kenapa bisa dipromosi itu? Nah dia baru 3 tahun kerja, saya sudah 7 tahun tidak pernah dipromosi. Betul ini 3 tahun dipromosi, tapi kan otaknya Pentium 4, cepat loading. Bapak 7 tahun otaknya Pentium 1, lambat loading. Iya pak, maksudnya pak. Disuruh bikin surat, sudah pak, mana? Tinggal di print, belum sudah namanya itu dong. Karena itu pegawai belem-belem begitu. Yang ketawa serius kayak ini. Tidak enak didengar, saya suruh kondang. Yang keempat, cara bersyukur kepada Allah yang keempat adalah, ayo sedekah. Itu bentuk konkret sedekah. Ya, jangan terlalu pelit bos. Saya tanya Ki dulu, adik-adik nih. Saya tanya Ki, senang kepala cabang yang pelit atau dermawan? Jawab supaya didengar beliau. Dermawan. Senang teman kantor yang pelit atau dermawan? Senang ipar yang pelit atau dermawan? Senang mertua yang pelit atau dermawan? Demi Allah tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia jago pi rumana seke, padahal dia juga seke. Itu jeleknya itu sifat pelit. Maka Bapak Ibu sekalian bersedekahlah. Kenapa kita miskin? Karena selalu yang kita pikir ini. Kenapa kita miskin? Karena yang selalu kita pikir selalu otak minta-minta. Maka kita miskin. Tapi cobalah untuk selalu bermental kaya. Apa mental kaya? Memberi. Sedekah. Dan jangan selalu berpikir sedekah itu selalu materi. Tidak. Sedekah bisa dalam bentuk ilmu. Sedekah bisa bentuk tenaga. Sedekah bisa bentuk akhlak. Kita tidak bisa sedekah sama orang dengan kasih cleaning service kita dengan duit tiap bulan gaji kita. Tidak bisa dikasih. Oke, kasihlah dia sedekah dengan apa? Bantu dia kerja. Itu sedekah kita buat dia. Kita tidak bisa bantu dengan kerja karena kita juga kerja Ustadz. Sedekahlah dengan apa? Jangan menghinanya. Itu sedekah kita dengan akhlak mulia. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ini ibu-ibu nih yang menonton saya. Kan Nabi bilang begini. Sittatu asya'in tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana, bala. 6 kata Nabi. 1 diantaranya as-sadaqatu, bersedekahlah kalian. Contoh, ibu-ibu nih, ibu-ibu yang ada di rumah atau di mana saja Anda menyaksikan. Suami Anda mulai ada kelainan. Terima handphone, SMS dalam kamar mandi, HP dikasih password. Ciri-ciri itu sudah 99% ada kelainan. Nggak usah curhat. Nggak usah curhat di Facebook. Kau bisa jadi berselingkuh gara-gara curhat di Facebook. Banyak perselingkuhan berawal dari medsos. Bertengkar suaminya, update status. Tidak kusangka kau begitu. Pret. Apa gunanya curhat di medsos? Langsung di-sliding teman SMA-nya dulu yang menjadi pacar-pacarnya. Boleh juga tuh diganti. Mulai. Ya? Daripada ibu curhat sama orang lain, mending curhat kepada Allah. Bangun sholat tengah malam, bangun sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suamiku. Engkau yang menatipkan rasa sayang dalam hati suamiku. Palingkan hatinya kepadaku. Buat dia sengsara perasaannya kalau dia tidak lihat saya 1 jam. Lalu bernasar, berjanji, ya Allah, ini ada duit saya 1 juta. Tolak bala ya Allah. Saya bawa ke panti asuhan 1 juta tolak bala. Mudah-mudahan suamiku tertolak dari wanita jahat. Selesai. Coba jangan jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud di kamar lain. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, ya Allah. Ngamu aja kerjanya, ya Allah. Ada uang tidak ada uang, ngamu saja. Terlalu, ini berat badannya juga selalu naik Tuhan, ya Allah. Ya Allah, ini ada uang saya 1 juta, tolak bala ya Allah. Saya bawa besok ke panti asuhan. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini doa diterima? Ibu bapak saudara-saudara sekalian,
kalau ada penyakit termasuk wabah ini, selain kita cuci tangan, selain kemana-mana pakai masker, selain kita jaga imunitas tubuh, selain kita jaga jarak, selain kita harus di rumah saja, ada satu cara terapi agama untuk menghindari wabah. Apa itu? As-sadaqatu, bersedekah. Coba amalkan. Saya banyak pengalaman hidup saya soal sedekah. Banyak sekali. Jadi saya kalau mulai susah saya punya dompet, saya ambil gaya orang kaya. Apa gaya orang kaya? Sedekah. Cari orang miskin. Cari. Kasih sedekah. Lalu minta doakan. Itu kalau orang, coba adik-adik nih. Coba kalau yang peminta-minta di jalan. Tapi jangan juga yang sehat. Karena itu membiasakan dia malas. Ya, maksudnya kita lihat memang dia sebenarnya sudah sangat tidak bisa kerja. Kita bantu. Kita kasih 100.000, itu keluar doanya itu 5-10 menit. Biasa akal sehat bilang kan, apa kau berdoa, dirimu saja kau doakan supaya berhenti kau miskin. Itu logika. Tapi agama bukan sekedar logika. 100.000 kasih fakir miskin, senang betul. Dan dia catat itu plat mobilnya, Pak. Tapi kalau kita kasih kepala cabang 100.000 karena cari muka, 100.000 tidak ada artinya, bos. Maka daripada Bapak nyogok pejabat, daripada sedekah kepada orang kaya, mending cari orang miskin. Doa, minta didoakan supaya tolak bala. Sedekah. Dan di depan pintu surga kelak, Nabi menceritakan ada 4 jenis manusia bertengkar masing-masing mau nomor 1 ke dalam surga. Siapa mereka? 1, orang kaya yang pemurah. 2, orang yang mati syahid. 3, alim ulama. 4, haji mabrur. Bertengkar di depan pintu surga. Kenapa dia bertengkar? Karena masing-masing mau masuk ke dalam surga nomor 1. Minta maaf, sebentar cerita dek, sebentar cerita. Tidak enak saya kalau ceramah ada yang cerita. Sebentar ya, terganggu konsentrasi saya. Ya, sebentar Pi, pulang Pak, biar mau cerita sampai pagi. Nah, bertengkar 4 manusia ini. Orang haji mau masuk, ditarik sama orang kaya. Saya lebih berhak. Orang kaya mau masuk, ditarik sama orang mati syahid. Saya lebih berhak dari kalian. Orang yang mati syahid mau masuk, ditarik sama ulama. Bertengkar, turun malaikat Jibril, periksa. Tersangka pertama, maju. Kenapa kau merasa berhak nomor 1 masuk surga? Jibril, saya dulu haji mabrur, bukan haji kajili-jili. Setelah haji, semua sifat-sifat jelek saya tanggalkan. Katanya haji yang mabrur, nomor 1 masuk surga. Katanya, ditanya, siapa kasih tahu kau? Ustadz, kalau begitu sama, mundur. Tidak boleh kau lumbai ustadzmu. Masa kau melumbai gurumu? Mundur kau. Mundur. Panggil orang kedua. Kamu kenapa merasa nomor 1 masuk surga? Jibril, saya dulu mati syahid. Nih, bajuku masih ada darahnya. Katanya orang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya, ditanya sama Jibril, siapa kasih tahu kau? Ustadz, sama juga, kau mundur. Tidak boleh kau lumbai gurumu. Panggil orang ketiga, kamu kenapa masuk nomor 1? Jibril, saya dulu kaya, dermawan. Saya bangun panti asuhan, saya bantu anak yatim. Hartaku bukan cuma saya nikmati, tapi orang lain ikut menikmati. Katanya orang kaya yang pemurah, nomor 1 masuk surga. Siapa kasih tahu kau? Ustadz, sama kalau begitu, mundur semua. Mundur. Panggil orang keempat. Kamu, kenapa nomor 1 masuk ke dalam surga? Jibril, saya yang dicerita tadi ini. Saya ini Ustadz, saya Ustadz Dasat. Oh, kau Ustadz, masuk mau ke Vale. Jalan. Begitu mau masuk pintu surga saya istighfar. Astagfirullah. Katain orang 3, kenapa kau lagi talekang? Bahasa Makassar. Kenapa kau talekang? Begini, Jibril, betul saya beritahu mereka. Betul saya informasikan mereka. Tapi saya jadi ustadz karena ada orang kaya yang pemurah. Ada orang kaya belikan saya duit untuk beli buku. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah tempat saya menuntut ilmu. Saya jadi ustadz ini gara-gara jasa-jasanya orang kaya yang pemurah. Saya malu mendahului orang kaya yang pemurah karena dialah yang berjasa dalam hidupku. Akhirnya disepakati orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk dalam surga. Orang kaya yang pemurah. Tapi orang kaya yang pelit, dia bilang orang di sini seke, kikirigan lapaku jambatang. Nomor 1 kau juga masuk, mama, kemana? Ke neraka. Silakan pilih. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah cara bersyukur kepada Allah. Ibu bapak, jadikan tradisi dalam hidup kita, setiap gajian keluarkan sedekah.
Setiap gajian keluarkan sedekah. Karena yang kita deposito, yang kita belikan motor demi Allah. Saya ulang. Yang Bapak deposito, yang Bapak belikan motor, yang Bapak belikan emas, yang Bapak belikan rumah demi Allah, bukan kita yang punya. Begitu ibu meninggal, siapa yang punya? Ibu-ibu nih bu, beli gelang, beli cincin, beli rantai. Begitu ibu meninggal, siapa punya? Hah? Siapa ibu? Istri kedua yang punya. Daripada dinikmati istri kedua setelah ibu masuk kubur, mending sedekahkan sebelum ibu wafat. Daripada diperebutkan ahli waris, aku sedekah. Nah, ini Bapak saudara-saudara sekalian, poin pertama yang saya mau sampaikan, teruslah bersyukur. Poin kedua, demi Allah, tidak ada orang tidak ada masalahnya di dunia ini. Apa ada manusia tidak ada masalahnya? Hah? Ini saya lihat ini muka-muka penuh masalah semua ini. Ini ada yang takut sama istrinya. Duh, banyak semua punya masalah. Hah? Saya kasih contoh Pak. Contoh, istri cantik. Adik-adik, istri cantik, kok kira bukan masalah? Hah? Nagoda orang, masalah. Apalagi kalau suaminya jelek. Wah, jalan dikira sopir. Coba, berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek nahina orang. Kita lagi jalan malu sama dia. Pergi pesta pengantin. Dulu sama kau dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai istrinya, bang di mana kau? Saya sudah sampai gedung. Nggak jadi dek, saya mencret. Coba, semua orang punya masalah. Jangankan kita, Nabi pun ada masalah. Nabi ada masalahnya. Beliau belum lahir sudah yatim, wafat bapaknya. Usia 6 tahun, wafat ibunya. Usia 8 tahun diambil kakeknya, wafat lagi kakek beliau. Diambil oleh pamannya Abu Thalib. Ikut perang, 12 tahun sudah mulai perang. Dagang bukan dagang antar kabupaten. Bukan dagang di rumahnya orang datang membeli. Tidak, datangnya dari Mekah ke Syam. Naik kapal, tidak, pakai onta. Usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Selesai masalahnya, baru muncul masalah yang sangat besar. Diusir dari tanah kelahirannya. Dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah selesai masalahnya. Tambah masalah. Perang demi perang beliau lalui. Bahkan Ramadan sekalipun beliau berperang. Perang Badar. Nabi ada masalahnya. Berarti masalah kita bukan masalah itu. Masalah kita bukan masalah itu. Saya ulang. Masalah kita bukan masalah itu. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ini Pegadaian. Maju Pak Eko. Nah, berarti semua orang punya masalah. Saya tanya dulu bos, ini adik-adik nih. Sebelum sarjana apa masalah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalah? Mau jadi pegawai. Oke, diterima di Pegadaian. Sudah pegawai di Pegadaian selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kepala cabang. Sudah jadi kepala cabang selesai masalahnya? Belum, mau lagi berkarya di pusat. Sudah di situ selesai masalahnya? Terancam pensiun. Stres, wih mau orang pensiun. Waktu kuliah mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya mau jadi pegawai negeri di kantor wali kota. Sudah jadi kantor wali kota jadi pegawai, mau jadi kepala bagian, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, mau jadi wali kota. Sudah jadi wali kota selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya, ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ustadz, saya, Bapak pikir tidak ada masalah? Wow banyak Pak, ditipu sama jamaah. Berapa jam sampai di sana? 2 jam saja. Begitu sudah naik, kenapa 2 jam? Sudah 3 jam ini tidak ada tanda-tanda sampai. Bapak bilang cuma 2 jam. Sebenarnya ini Ustaz 3 jam. 3 jam. Sebenarnya ini Ustaz 9 jam. Bapak bilang cuma 2 jam. Kenapa bilang 9 jam? Dia bilang, karena kalau saya bilang 2 jam, Ustaz pasti tidak mau datang. Tapi ini kan 9 jam. Iya minta maaf Pak Ustaz. Ustaz juga ditipu. Semua orang punya masalah. Berarti masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Nabi ketika ada masalah beliau takarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika ada persoalannya, beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Ista'inu
bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solat. Solat disempurnakan. Nah, karena waktu terbatas, saya masuk poin ketiga. Poin ketiga, Ramadan ini 10 malam terakhir ada yang disebut Lailatul Qadar. Lailam, malam, qadar ada dua pengertian. Pertama pengertiannya adalah mulia, yang kedua pengertiannya adalah penentuan. Lailatul Qadar malam kemuliaan. Lailatul Qadar malam penentuan. Apa ditentukan? Jodoh. Ini adik-adik yang masih jomblo fisabilillah. Sudah jantung kau terlalu tinggi targetmu bela. Sudah kerja. Jangan aku cari ini cewek tong. Mau yang cari yang gagah. Mau yang kaya. Bagus agamanya. Kemudian keturunan baik-baik. 10 cowok belum tentu ada setengah. Ini kau juga cowok. Jangan aku cari yang sudah cantik. Keturunan baik-baik. Agamanya bagus. Kemudian kaya. Kalau ada 10, ada kau dapat 1 di situ, tunjukkan nggak? Saya juga masih mau. Kan yang banyak sudah cantik, miskin. Ada lagi kaya, akhlaknya lagi hancur. Ah, kan susah cari jodoh yang baik. Maka pada malam Lailatul Qadar ini, terutama kita yang sudah 29 umur, 30 kan dekat maghrib itu. Jadi jantung mah kosota. Ya, sudahlah. Bangun memohon kepada Allah. Ya Allah, ada laki-laki suka saya. Sebenarnya itu tidak selera saya ya Allah. Tapi kalau ini jodohku ya Allah, berikan saya keikhlasan untuk menerimanya. Karena saya tahu engkau memberiku yang terbaik. Mintalah kepada Allah. Bapak-bapak mau pindah dari sini karena merasa saya mau dekat dengan keluarga. Tidak usah cari muka sama manusia, capek cari muka. Cari muka sama manusia pak. 10 nasuruki kerja, 9 salah, 1 yang cocok. 9 cocok, 1 salah. Yang 1 na persoalkan, yang 1, 9 na lupa. Capek kan cari muka sama manusia. Tapi kalau bapak cari muka kepada Allah, bangun sepertiga di akhir malam, minta pertolongan kepada Allah, insya Allah. Allah jelaskan, saya malu tidak mengabulkan doanya orang yang bangun sholat tengah malam meminta kepadaku. Minta kepada Allah. Berdoa itu bukan beli buku di toko buku, buku doa-doa pilihan. Baru bapak hafal. Berdoa bukan menghafal. Berdoa itu curhat kata anak gaul. Berdoa itu kata orang Bugis mapaletu. Tidak harus pakai bahasa Arab. Daripada bapak ibu pakai bahasa Arab tidak tahu artinya, bingung malaikat. Dia bilang malaikat apa masukmu cowok? Kau minta jodoh, nah doa minta hujan itu kau baca. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Selamat ulang tahun PT Pegadaian Indonesia yang ke 119. Saya berharap teruslah menjadi perusahaan BUMN yang mengatasi masalah tanpa masalah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di tengah-tengah wabah. Andai saja ini wabah sebuah tayangan TV, maka kita melihat ada 2 pertunjukan di depan kita. Pertunjukan pertama beritanya negatif saja. Bertambah orang yang wafat, bertambah OPD, bertambah orang yang di PHK, susah cari kerja, susah cari nafkah. Kemudian yang paling kita membuat kita sebagian depresi, tidak boleh kemana-mana, hanya ada di rumah. Di rumah kita stres, ada suami atau istri yang suka ngomel, kita keluar rumah ada si COVID menunggu kita. Ini sisi negatifnya. Kita ganti channel, visi ke sisi positifnya. Apa sisi positifnya? 1, kita tahun ini mestinya gaya hidup kita lebih sehat. Selama ini kita tidak pernah kenal namanya masker setiap keluar rumah. Sekarang saya kemana-mana pakai masker. Apa hebatnya ini masker? Alhamdulillah menghindari paru-paru kita dari polusi udara.
Dan saya sangat tertolong dengan masker ini. Apa? Dengan masker ini, alhamdulillah saya bisa melindungi hidungku yang pesek. Ya kan? Alhamdulillah. Tapi kalau orang yang selalu bawa pikirannya sisi negatif, maka ini wabah menyiksa dirinya.